Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Raon di mana sebelumnya dia sedang berusaha melindungi Runaan yang terlihat ketakutan karena kakaknya. Raon tidak mengetahui kalau yang ada di hadapannya saat ini itu adalah kakaknya Runaan. Apa yang akan terjadi antara Raon dan kakaknya Runaan? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Raon bertanya kepada pria di hadapannya siapa dirinya. Pria tersebut pun berkata seharusnya Raonlah yang memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menanyakan orang lain. Raon menjawab kalau pria tersebut tidak punya hak untuk menghalangi jalan orang lain di gang sempit. Raon juga mengira kalau pria tersebut adalah pencuri atau perampok. Pria tersebut pun berkata kalau Raon boleh berpikir sesukanya, tapi dirinya itu bukan pencuri ataupun orang lain, melainkan kakaknya Runaan. Raon yang kurang yakin pun bertanya apakah benar dirinya itu kakaknya Runaan atau bukan, karena Runaan terlihat ketakutan. Kakaknya Runaan pun berkata kalau mereka sudah lama tidak bertemu, jadi sepertinya dirinya sudah kelewatan sampai membuat Runaan ketakutan. Kemudian Raon pun berkata kalau kakaknya Runaan sudah membunuh Tupai dengan tangannya sendiri dan kenapa hal tersebut dianggap bercanda. Kakaknya Runaan pun menjawab kalau Tupai tadi itu hanya mainan dan menunjukkan tangannya kalau tidak ada apa-apa. Raon yang melihatnya pun langsung mengira kalau kakaknya Runaan sudah menghilangkan bekas darahnya dengan aura. Setelah itu, kakaknya Runaan berkata kembali kalau dirinya hanya ingin memberikan jajan untuk adiknya. Kakaknya Runaan juga berkata kalau Runaan tidak salah memilih teman dan kakaknya Runaan berharap mereka bisa tetap dekat di masa depan nanti. Setelah berkata demikian, kakaknya Runaan pergi sambil meminta maaf sudah keterlaluan. Ternyata Raon sudah mengetahui kakaknya Runaan. Kakaknya Runaan itu adalah seorang swordman jenius. Dia itu salah satu dari 12 bintang kontinen generasi berikutnya keluarga Sulion. Kakaknya Runaan itu bernama Syria Sulion, yang dikenal juga dengan sebutan Azure Sword. Sebelum regresi, Raon hanya pernah mendengar namanya dan tadi adalah kali pertama mereka bertemu. Raon bertanya di dalam hatinya, apakah Syria itu sebenarnya hanya orang kejam atau berpura-pura menjadi pahlawan atau bukan? Soalnya dia mengingatkan Raon kepada Derus. Setelah itu, Raon mengulurkan tangannya kepada Runaan untuk membantunya berdiri. Raon juga berniat untuk mengantarkan Runaan. Setelah sampai di kereta kuda, Runaan berterima kasih kepada Raon karena sudah mengantarkannya. Dan Raon berkata kepada Runaan untuk beristirahat yang cukup karena mereka akan berangkat besok. Setelah di rumah, Runaan menjadi lebih murung karena kakaknya yang datang kembali dan bersikap seperti biasanya yang membuat Runaan trauma. Kakaknya Runaan bersikap seperti itu karena tidak mau melihat Runaan terluka. Ketika kecil, Runaan terluka oleh tupai peliharaannya, kemudian tupai itu dibunuh oleh kakaknya. Kemudian ketika Runaan membahas hal tersebut dengan orang lain, maka orang itu pasti akan terluka. Oleh karena itu, mau tidak mau Runaan hanya bisa diam saja supaya tidak ada yang terluka lagi. Awalnya Runaan mengira kalau hanya dirinya lah satu-satunya yang sendiri dan merasa sengsara. Tapi setelah melihat Raon, Runaan merasa kalau mereka itu mirip. Setelah itu, Runaan pun menjadi lebih dekat dengan Raon. Runaan melihat seberapa kerja kerasnya Raon untuk mengubah pandangan orang lain terhadapnya, sehingga Runaan pun menjadi lebih percaya diri kalau dirinya juga bisa berubah. Mereka sama-sama berusaha untuk berubah, tapi saat ini Runaan merasa hal tersebut mustahil bagi dirinya dan menganggap tidak apa-apa kalau hanya dirinya lah yang tidak bisa berubah. Lalu yang Runaan pikirkan saat ini adalah dirinya hanya harus bertahan. Keesokan harinya, para anggota pelatihan dan Rimmer pun sampai di daerah selatan. Rimmer berkata kepada anggota untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum menjalankan misi. Sementara itu, Raon berterima kasih kepada si api biru karena kalau bukan karenanya, Raon tidak akan menyadari kakaknya Runaan yang menyembunyikan hawa keberadaannya. Dan Raon juga pastinya tidak akan sempat untuk membantu Runaan di malam hari kemarin. Kemudian, si api biru berkata kepada Raon untuk menyerahkan tubuhnya supaya dirinya bisa balas dendam kepada kakaknya Runaan. Si api biru juga berjanji akan mengembalikan tubuhnya setelah selesai karena Runaan sudah memberikan es krim marble yang menjadi kesukaan si api biru saat ini. Raon pun tidak setuju dengan si api biru meskipun si api biru serius akan melakukannya. Kemudian Raon berkata kalau percuma saja membunuh kakaknya Runaan karena kakaknya sudah memberikan trauma kepada Runaan sehingga setelah kakaknya mati pun itu tidak akan mengubah apa yang sudah Runaan lalui.
Runaan adalah anak pertama yang benar-benar peduli kepada Raon sehingga Raon bertekad untuk membunuh orang yang melakukan sesuatu kepada Runaan, mau itu di kehidupan sebelumnya ataupun sekarang. Setelah itu, 2 hari pun sudah berlalu semenjak mereka sampai di wilayah selatan. Akhirnya mereka sampai di desa yang diganggu oleh Snow Tiger. Di sana banyak sekali mayat warga yang sudah hangus terbakar. Martha tidak kaget melihat mayat karena dirinya sudah terbiasa. Kemudian Raon pun bertanya-tanya di mana Runaan karena dirinya tidak melihatnya. Ternyata Runaan mendatangi salah satu rumah warga dan melihat mayatnya. Melihat mayat tersebut membuat Runaan menjadi mual hingga ingin muntah. Setelah itu, Rimmer memberitahu semua anggota pelatihan kalau yang sudah mereka lihat dari tadi itu adalah perbuatan dari kelompok Snow Tiger. Rimmer menyuruh semuanya untuk jangan pernah melupakan pemandangan tersebut dan mengukirnya di dalam hati supaya ketika mereka bertemu dengan Snow Tiger, mereka tidak lengah sedikit pun. Setelah itu, Rimmer memberikan sebuah peluit yang tidak akan bisa terdengar oleh telinga biasa. Hanya yang terlatih saja yang bisa mendengarkannya, jadi tiup peluit tersebut kalau mereka berada dalam bahaya supaya Rimmer bisa langsung bergerak jika mendengarnya. Rimmer juga memberitahu para anggota pelatihan kalau pedang Snow Tiger itu tidak kenal ampun. Sehingga jangan hanya tiup peluitnya saja tapi coba juga atasi sendiri terlebih dahulu. Kemudian mereka semua diperintahkan untuk membuat kelompok. Sementara itu Runaan masih saja mengingat perkataan kakaknya yang berkata kalau dirinya akan membunuh siapapun yang berani melukai Runaan. Ketika Runaan bengong mengingat kakaknya, Raon pun datang dan mengajaknya untuk pergi bersama. Mereka berdua pun pergi bersama. Di sini Raon berpikir tentang kemungkinan Snow Tiger berada. Setelah Raon menganalisa tempat persembunyian Snow Tiger, dirinya pun langsung mengajak Runaan untuk maju menuju bukit. Si api biru pun keluar dan berkata kalau Raon sangat terlihat mengkhawatirkan Runaan, tapi kenapa dirinya tidak mencoba untuk menjelaskannya. Raon pun menjawab kalau dirinya tidak tahu harus mengatakan apa karena dirinya juga tidak yakin mengenai perasaannya sendiri terhadap ibunya. Jadi bagaimana Raon bisa memberikan saran kepada Runaan mengenai masalah keluarganya? Yang Raon tahu hanyalah perlakuan kakaknya Runaan kepada Runaan. Setelah itu, mereka menemukan hutan tersembunyi di balik bukit. Ternyata hal tersebut sesuai dengan analisa Raon. Selain itu, jejak manusia di sana berhasil disembunyikan dengan teliti yang dapat menipu orang biasa. Tapi tidak untuk Raon karena kemampuan dirinya sebelum regresi sebagai assassin. Raon pun memberitahu Runaan kalau markas musuh sudah tidak jauh lagi. Jadi mulai sekarang Runaan diminta untuk jangan mengeluarkan suara apapun dan ikuti saja Raon. Jalan yang mereka lalui tidak ada jebakan sama sekali selain di pintu masuk markas musuh. Raon dan Runaan mengintip musuh yang sedang berkemah di sana. Ternyata di sana juga ada seorang anak kecil yang dijadikan sandera. Raon pun menilai situasinya terlebih dahulu untuk mengambil tindakan. Dan langkah yang Raon ambil itu adalah mencoba menyelamatkan anak tersebut. Raon meminta bantuan Runaan untuk meredamkan suara menggunakan mananya. Kemudian Runaan pun maju dan langsung menggunakan mananya. Lalu Raon pun maju untuk menyerang 2 bandit yang ada di hadapannya. Runaan yang melihat bandit terbunuh pun langsung merasakan traumanya kembali dan berteriak sambil jongkok. Oleh karena itu, mana Runaan yang digunakan untuk meredam suara pun hancur. Runaan yang terdiam karena trauma pun coba diserang oleh bandit, tapi Raon langsung bergegas untuk menolong Runaan. Raon pun berhasil menolong Runaan dan mengancam bandit tersebut untuk menjawab pertanyaannya. Bandit yang pasrah pun menjawab semua pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Raon. Ternyata selain anak itu, ada Sandra lain yang berada di dalam dan Sandra itu adalah saudara dari anak kecil yang telah diselamatkan Raon barusan. Mengetahui ada Sandra lain di dalam yang merupakan saudara anak kecil tersebut, Runaan pun berkata kalau mereka akan menyelamatkannya, jadi jangan khawatir. Raon yang mendengar Runaan berkata demikian pun berkata kalau tidak semudah itu, jadi jangan membuat janji seperti itu. Setelah itu, Runaan pun meniup peluit yang sebelumnya diberikan oleh Rimmer. Tapi di dalam gua ternyata ada yang bisa mendengar peluit tersebut sehingga mereka pun langsung keluar. Raon pun langsung bergegas mengancam musuh yang baru saja keluar dengan mengajaknya bernegosiasi Sandra atau anak buahnya mati. Tapi ketua musuh pun malah tertawa dan malah mengancam balik akan membunuh anak perempuan yang jadi sandranya. Kemudian Runaan diminta untuk berbalik terlebih dahulu oleh Raon dan Raon pun langsung membunuh bandit yang jadi sandranya lalu mulai menyerang bandit yang lainnya. Runaan juga ikut membantu Raon menyerang. Dengan kemampuan Runaan, para bandit pun dibuat kesulitan melihat keadaan sekitar dan mereka berhasil mundur menyelamatkan kedua anak kecil yang dijadikan sandra. Setelah itu, Raon meminta Runaan untuk menjaga anak-anak dan Raon akan membereskan sisanya.
Tapi Runan menahan Raon untuk pergi karena Runan takut Raon kenapa-napa karena kondisinya yang sedang terluka. Raon pun menjelaskan kalau medan perang memanglah menyeramkan, tapi yang lebih menyeramkan lagi adalah lumpuh karena rasa takut tidak bisa melakukan apapun. Mereka itu adalah swordman keluarga Jehar, jadi mereka harus memenuhi tugasnya sampai akhir, yang dimana tugasnya itu adalah melanjutkan warisan mereka yang sudah tiada dan melindungi yang masih ada. Raon juga berkata kalau dirinya tidak tahu apa yang sudah dilakukan kakaknya Runan kepada dirinya. Tapi semakin Runan takut, maka bayangan kakaknya yang membuat trauma itu akan menjadi semakin besar. Jadi Runan tidak bisa menghabiskan seumur hidup hanya untuk melarikan diri dari rasa takut saja. Karena diri sendirilah yang bisa melindungi diri dan orang-orang yang dicintai. Raon berkata kembali kalau mulai saat ini, keputusan apa yang akan diambil itu adalah hak Runan untuk dipilih. Dan Runan tidak harus bersembunyi di dalam bayangan lagi. Runan yang ingin berubah dan tidak mau tetap terikat dengan masa lalunya pun mencoba memberanikan dirinya untuk melawan rasa takut tersebut. Setelah itu, Raon pun maju menyerang para bandit dan berhasil mengalahkan cukup banyak bandit. Kemudian Raon diserang oleh ketua bandit tersebut, namun Raon berhasil menghindari serangannya tersebut, lalu menyerang baliknya. Serangan balik Raon barusan berhasil dilancarkan sehingga ketua bandit pun berhasil dibunuh. Para bandit yang lain pun merasa heran kenapa ada bocah yang sekuat Raon. Ketika Raon sedang berbicara, kalau ketuanya sudah mati pun langsung diserang oleh seseorang. Ternyata yang sebelumnya itu bukanlah ketua yang asli dan ketua yang aslinya pun muncul. Dia ahli menggunakan pedang dibandingkan yang lainnya sampai membuat Raon sedikit kesulitan. Di sisi lain, Runan sedang dipojokkan oleh bandit yang lain dan membuat Raon tidak fokus melawan ketua bandit yang asli. Runan masih saja dihantui oleh bayang-bayang kakaknya, dan ketika Runan dihantui oleh bayang-bayang kakaknya, Raon pun berteriak ke arahnya kalau Runan bisa melindungi mereka, jadi jangan khawatir. Dengan ucapan Raon barusan, akhirnya Runan benar-benar bisa melawan rasa takutnya dan berhasil mengalahkan bandit yang ada di hadapannya. Setelah Runan mengalahkan bandit tersebut, Raon jadi bisa lebih fokus lagi melawan ketua bandit yang sedang dia lawan. Raon pun mengeluarkan auranya dan langsung mengeluarkan tekniknya yang membuat ketua bandit itu pun kalah tak berdaya di hadapan kemampuan Raon. Setelah semua bandit berhasil dikalahkan, Raon memeriksa harta jarahan para bandit dan menemukan bunga yang bernama Teuton Flower yang merupakan eliksir yang lumayan langka. Kemudian, tiba-tiba datanglah seseorang yang bertanya apakah mereka yang telah membunuh para bandit. Raon pun menjawab kalau benar memangnya kenapa. Pria tersebut pun memperkenalkan diri kalau namanya itu adalah Raptor. Mendengar nama tersebut, membuat Raon jadi ingat masa lalu yang dimana dia pernah mendengar nama itu. Raptor itu dikenal dengan seniman bela diri dengan kemampuan yang luar biasa. Dirinya juga disebut sebagai jenius yang bergabung dengan Sword North Union, hanya dengan menggunakan pedang dan menjadi ketua kelompok bandit berskala besar di pegunungan selama 10 tahun. Raptor pun menebak kalau mereka itu anak dari keluarga Jehar, dan mereka itu hanyalah seorang anggota pelatihan karena tidak ada ukiran di pedangnya. Kemudian Raptor pun berpikir apakah sebaiknya dirinya membunuh mereka atau tidak. Setelah itu, Raptor pun mengeluarkan hawa membunuhnya, tapi bagi Raon yang pernah menjadi assassin, itu tidak ada gunanya. Dengan kemampuan Raon saat ini, dirinya tidak bisa menang melawan Raptor, tapi entah kenapa, saat ini Raon tidak punya keinginan untuk menyerah, sehingga Raon pun mengeluarkan pedangnya dan menantang Raptor untuk menyerangnya. Meskipun Raon tahu jika Raptor mengeluarkan pedangnya maka Raon akan mati, Raon tetap tidak takut dengan kematian. Melihat Raon yang seperti itu, membuat Raptor jadi tidak ingin bertarung dan berkata dirinya akan menyesal kalau membunuh Raon saat ini. Raptor juga berkata meski dirinya berhasil mendapatkan eliksir yang ada di Raon, dirinya akan mati terbunuh oleh angin ganas yang sudah memperhatikan mereka dari tadi. Setelah itu, Raptor pun pergi dengan bertanya nama Raon. Raptor juga berkata kalau dirinya akan menunggu sampai hari di mana mendengar nama Raon lagi di Gunung Terukan dan Sungai Rebel. Kemudian, Raon dan Runan pun kembali ke anak-anak lalu pulang ke desa. Martha dan Buren merasa kesal karena telah tertinggal oleh Raon sekali lagi. Sementara itu, Rimmer sedang memberikan nasihat kepada anggota pelatihan yang lain. Setelah mereka kembali dari misi, Raon dan Runan dipanggil untuk menghadap kepala keluarga. Mereka berdua diberi medali perunggu untuk pencapaian mereka. Kepala keluarga juga memberikan mereka pujian, tapi Raon sama sekali tidak menyangka kalau kepala keluarga akan mengembalikan eliksir yang telah didapatkan Raon. Setelah acara tersebut selesai, Raon pun pulang ke rumahnya dan di rumahnya itu ada Dorian. Raon sedikit panik karena Dorian sudah menceritakan semuanya kepada ibunya Raon. Kemudian ibunya Raon pun datang dan bertanya kepada Raon apakah semua itu benar atau tidak.
Raon pun tidak bisa berkata apa-apa, lalu ibunya Raon pun menghampiri Raon dan memeluknya dengan erat sambil berkata kerja bagus Raon. Raon pun kaget karena dia kira ibunya itu akan marah karena ibunya selalu meminta Raon untuk berhati-hati. Ibunya Raon pun menjelaskan kalau kepala keluarga yang pertama itu mengayunkan pedangnya untuk melindungi yang lemah, jadi kenapa dirinya harus memarahi Raon yang telah menyelamatkan para sandera. Malahan ibunya Raon bangga kepada Raon. Raon pun masih tidak bisa memahami emosi yang begitu rumit bagi dirinya. Kemudian Raon pun berbalik melihat ke belakang. Ternyata Dorian sudah pergi dari sana. Si api biru pun keluar dan berkata akhirnya Raon melihat ke belakang. Dorian sudah lama lari. Bagi Raon, malam itu bukanlah malam yang buruk untuk dirinya. Sementara itu, Runan menjadi lebih percaya diri lagi dan berhasil melawan rasa traumanya akibat dari perkataan Raon pada saat mereka menjalankan misi. Selain itu, ternyata Rimmer ada pada saat kejadian Raon berhadapan dengan Raptor. Dan angin ganas yang disebutkan oleh Raptor itu adalah Rimmer yang sedang mengawasi mereka. Setelah kejadian pada saat misi, Rimmer merasa kalau Raon itu mirip dengan kepala keluarga dan beranggapan kalau Raon itu adalah bibit dari raja baru. Di sisi lain, di kediaman keluarga Robert, Darus sedang menulis sesuatu, kemudian dirinya melihat ke luka di tangannya yang belum sepenuhnya sembuh. Luka tersebut adalah luka yang dia dapatkan dari Raon sang asasin 17 tahun yang lalu. Darus sudah mencoba berbagai macam eliksir secara teratur dan memanggil dokter ahli bahkan pendeta terkenal, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan luka di tangannya itu. Luka tersebut tidak akan sembuh ataupun membusuk dan seolah memaksa Darus untuk terus mengingat bentuk aslinya. Darus pun berpikir apakah roh orang yang sudah mati memaksa dirinya untuk mengingat mereka. Tapi sayangnya Darus bukan orang yang suka melihat ke belakang karena dirinya tidak punya waktu banyak hingga dirinya bisa mengabulkan keinginannya. Setelah itu, Raon pun sudah mencapai tingkatan Sword Expert di mana stat-stat yang dimilikinya juga ikut meningkat. Untuk mencapai tingkatan tersebut, Raon sangat bersusah payah untuk mencapainya. Si api biru pun keluar dan berkata kalau Sword Master saja hanya serangga kecil baginya apalagi Sword Expert. Jadi janganlah berbangga diri atas hal tersebut. Raon pun berkata kalau menjadi seorang Sword Expert di usianya yang hanya 15 tahun itu adalah sesuatu yang langka dan sulit untuk menemukan orang seperti Raon di benua. Si api biru pun berkata kalau orang bodohlah yang melihat umur saat di medan perang, jadi tidak perlu memperdulikan umur. Lemah tetaplah lemah. Raon pun menjawab kalau memang benar di medan perang itu tidak ada orang yang akan mengampuninya karena umur. Kemudian si api biru pun berkata kembali kalau saat ini dengan kekuatan kuku Raon saja dirinya tidak bisa mengatasi kekuatan si api biru. Mendengar hal tersebut membuat Raon tertawa. Karena kalau dulu si api biru tidak akan menyebutkan kuku, jadi Raon sedikit senang karena si api biru sudah mengakui pertumbuhan Raon. Si api biru pun kesal dan berkata kalau dirinya tidak mungkin mengakui manusia. Tapi Raon masih saja menggoda si api biru kalau ternyata memang benar si api biru mengakuinya. Kemudian kita langsung dipindahkan ke tempat pelatihan. Rimmer meminta semua anggota untuk menghentikan kegiatannya dan cukup untuk latihannya hari ini. Buren pun meminta tambahan waktu 20 menit untuk latihan karena Rimmer sudah datang telat 20 menit. Tapi Rimmer pun mengabaikannya dan langsung pergi kabur. Raon pun langsung berkata kepada yang lainnya untuk menyelesaikan latihannya dan meminta kelompok yang bertugas untuk mulai membersihkan ruangan. Sementara itu Dorian yang sedang membuka lokernya pun berteriak karena di sampingnya ada Martha. Kemudian Martha pun memerintahkan yang lainnya untuk pergi karena dirinya akan mulai untuk bersih-bersih. Rimmer pun kembali lagi ke tempat pelatihan karena dirinya melupakan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Ternyata mereka semua mendapatkan misi kedua. Ternyata sudah setengah tahun sejak misi pertama mereka selesai. Dan misi mereka kali ini adalah pergi ke desa Cebu yang berada di wilayah Tenggara Jeghar untuk membunuh para orc yang mengancam warga desa. Singkatnya itu adalah misi penaklukan orc. Semua orang sudah menantikan misi yang seperti ini, tapi dalam misinya kali ini, Rimmer tidak akan ikut serta. Buren pun bertanya bagaimana kalau mereka menemukan bahaya. Rimmer pun menjawab kalau itu adalah bagian dari menguji kemampuan mereka. Menyerah dan kembali hidup-hidup juga termasuk ke dalam kemampuan. Oleh karena itu, kemampuan pemimpin dalam menilai situasi itu sangatlah penting. Kemudian Rimmer memberitahu mereka kalau mereka akan berangkat 2 hari lagi saat fajar. Semua orang pun kaget karena 2 hari lagi mereka sudah harus berangkat. Rimmer menjelaskan kalau penaklukan itu memerlukan lebih banyak perhatian dibandingkan misi pengawalan atau penjelajahan dungeon. Sehingga mereka sudah harus siap. Buren pun protes karena tidak diberi waktu untuk mempersiapkan diri lebih lama. Lalu Raon pun langsung bertindak untuk menenangkan anggota lainnya dan berkata kalau mereka tidak akan pernah tahu kapan atau bagaimana misi akan datang.
Jadi saat ini bukan waktunya untuk panik, namun saat ini adalah waktunya mereka untuk bersiap untuk misinya. Mendengar Raon berkata begitu, membuat anggota lainnya menjadi lebih tenang. Sementara itu, Rimmer menjelaskan kembali kalau orc itu jauh lebih ganas dan kuat. Dari ukurannya saja, itu tidak ada bandingannya dengan monster yang sudah pernah mereka lawan sebelumnya. Rimmer memberikan saran untuk fokus menghindar dibanding bertahan, karena untuk sekarang akan sulit untuk menghadapi mereka secara langsung. Apalagi orc itu banyak sehingga pertarungannya itu melawan banyak musuh. Keesokan harinya, Raon sedang bersiap-siap untuk berangkat misi. Si Api Biru berkata kalau hal tidak terduga bisa terjadi kapanpun, jadi jangan kira Raon bisa menjalankan semuanya sesuai keinginan. Kemudian ibunya Raon pun datang ke kamar Raon. Raon pun terkejut karena ibunya tiba-tiba datang. Ibunya Raon terlihat marah karena Raon tidak memberitahu ibunya terlebih dahulu. Raon pun bertanya bagaimana ibu bisa tahu. Pasti Dorian yang sudah memberitahunya. Tapi ternyata yang sudah memberitahu ibunya Raon itu adalah Rimmer. Raon pun langsung meminta maaf kepada ibunya. Setelah itu, ibunya Raon berkata kalau menjadi anggota terbaik itu bukanlah sekadar posisi penghargaan. Tapi itu adalah posisi di mana dirinya harus membawa anggota lain ke arah yang lebih baik. Raon tidak hanya harus menyelesaikan misi, namun dirinya juga harus mengarahkan anggota lainnya untuk mengurangi kerugian. Nyawa anggota lainnya itu bergantung pada keputusan yang Raon ambil. Ibunya Raon memberitahu Raon kalau penaklukan monster itu terdengar mudah. Tapi sebenarnya, itu misi yang sulit karena mereka harus sepenuhnya memusnahkan musuh agar para warga tidak terluka. Ibunya Raon memperingatkan Raon untuk selalu ingat kalau dirinya itu adalah ahli pedang Jeighard dan bukan sekedar anggota pelatihan saja. Raon kira ibunya itu akan marah, tapi ternyata ibunya itu memang benar-benar marah. Hanya saja itu bukanlah saat yang tepat untuk memarahi Raon meskipun dirinya sangat mengkhawatirkan Raon. Waktu keberangkatan pun tiba. Rimmer memberitahu semuanya kalau di luar sana apapun bisa terjadi, jadi jangan mempercayai apapun. Lalu jika dirasa terlalu sulit, maka jangan dipikirkan dan langsung kembali saja. Rimmer pun langsung memerintahkan mereka untuk pergi. Perjalanan ke sana biasanya memerlukan waktu sekitar sebulan, tapi sejak jalannya dibersihkan, mereka semua akan mencapai tujuan dalam 2 minggu saja. Kemudian, Raon pun langsung memerintahkan anggota lainnya untuk membuat 4 barisan dan bergerak berdasarkan tim regu yang sudah dibagikan. Karena bukan hanya kekuatan fisik dan aura saja, tapi bakat dalam kekuatan mental dan juga persepsi Raon juga patut dibanggakan. Rimmer merasa misi ini bisa diselesaikan dengan mudah oleh Raon dan lainnya. Ternyata Rimmer membohongi anggota pelatihan dengan berkata tidak akan ikut serta, tapi sebenarnya dirinya akan mengikuti anggota pelatihan diam-diam. Di sisi lain, ada sekumpulan orang mencurigakan seperti asasin yang sedang berkumpul. Dan ternyata mereka juga akan menuju desa yang sama dengan yang didatangi oleh Raon dan anggota pelatihan yang lainnya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ini adalah episode atau chapter terakhir dari season 1 manhwa The Reincarnated Assassin is a Genius Swordman. Pasti kalian penasaran kan apa saja yang akan terjadi di misi kedua yang dijalankan oleh Raon dan anggota lainnya. Apalagi ada orang-orang misterius yang akan datang ke desa yang sama dengan Raon. Kita nantikan saja untuk kelanjutan dari perjalanan Raon di season kedua manhwa ini. See you in the next video. Bye bye.